Oke, kembali lagi kita lanjutkan ke materi tentang bagaimana caranya membuat tugas, kuis, atau ujian pada Google Classroom. Oke. Ini tampilan awal Google Classroom saya. Kita pilih salah satu kelas untuk kita jadikan contoh. Ya, kemudian di sini ada menu classwork. Kita pilih menu classwork, kemudian kita pilih create. Nah, dari create ini kita bisa membuat berbagai hal, bisa tugas, bisa kuis, atau pertanyaan dan juga materi. Jadi kita juga bisa mengupload materi. Nah, saat ini kita fokus ke bagaimana membuat tugas, kuis, atau ujian. Ya, kalau kita mau membuat tugas, kita pilih assignment. Bisa juga quiz assignment atau assignment saja. Kita pilih assignment, terus kita tuliskan judul tugas kita. Misalnya, judul tugas kita adalah menentukan kode reaksi. Oke, instruksinya bisa kita tulis petunjuk atau instruksi apapun yang kita inginkan dalam tugas ini. Misalnya, instruksi yang saya berikan adalah carilah kode reaksi untuk molekul unsur berikut dengan menggunakan data laju reaksi yang diberikan. Oke. Nah, data yang mau kita berikan itu dalam bentuk tabel, misalnya dalam bentuk gambar. Misalnya kita sudah membuatkan di dalam format Word seperti ini, kita sudah menuliskan. Nah, misalnya ini. Maka bagaimana caranya kita untuk mengupload dalam Google Classroom ini? Nah, caranya adalah kita harus merubah terlebih dahulu di file Word ini, khusus untuk nomor yang ini, menjadi JPEG. Formatnya JPEG atau gambar, apa saja formatnya, yang penting dalam bentuk gambar. Nah, dari sini cara yang saya gunakan adalah saya menggunakan snipping tool. Snipping tool itu sudah ada aplikasi bawaan yang ada di PC. Bapak Ibu silakan coba. Kalau misalnya tidak ada, berarti bisa menggunakan aplikasi yang lain atau cara yang lain untuk merubah dari Word menjadi gambar. Ya. Snipping tool. Seperti ini tampilannya aplikasi snipping tool. Ya, kebetulan saya sudah membukanya di sini. Tinggal kita pilih new saja. Sorry, saya belum memilih gambarnya. Saya sudah mengaktifkan snipping tool. Jadi kita buka dulu, kemudian kita pilih new, dan kita crop khusus bagian ini. Ya, kita crop. Jadinya seperti ini. Oke. Tinggal kita save. Nah, save-nya biasanya nanti akan muncul pilihan di mana kita mau menyimpan gambar yang baru saja kita buat. Nah, di sini saya sudah buat folder UTS Farvis, Farmasi Fisika. Kita misalkan mencari kode reaksi. Kemudian kita save. Nah, selanjutnya kita kembali ke Google Classroom. Tinggal kita tambahkan gambarnya. Kita
kita pilih file, tambahkan gambar, dan kita upload. Akan menjadi seperti ini. Oh ya, sebelum terlewatkan, yang bisa kita tambahkan itu banyak hal. Jadi bisa kita tambahkan file yang sudah ada atau yang sudah kita simpan pada Google Drive kita. Bisa juga kita tambahkan link. Jadi misalnya bahan untuk tugas itu ada pada blog atau website mana, bisa kita tambahkan linknya. Bisa juga file atau YouTube. Ini semuanya bisa. Atau bisa juga kita menambahkan, misalnya kita menambahkan Google Form dan lain sebagainya. Oke, jika sudah selesai seperti ini, kita lihat tampilan di bagian kanan. Di sini tugasnya ditujukan untuk siapa. Oh iya, sebelum terlewat, tugas ini ada pilihannya. Apakah hanya bisa dilihat oleh siswa, atau bisa diedit oleh siswa, atau kita membuat kopi untuk setiap siswa. Ya, bisa Bapak Ibu pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya cenderung memilih yang siswanya dapat melihatnya saja. Oke, kemudian kita pindah ke bagian sebelah kanan. Kita lihat tugas ini ditujukan untuk siapa. Tugas ini ditujukan di kelas farmasi fisika untuk semua siswa. Nilainya berapa? Ya, nilai maksimal yang Bapak Ibu mau berikan berapa bisa diatur. Oke. Di sini ada tanggal pengumpulan. Jadi batas tanggal pengumpulannya kapan? Nah, di sini kita bisa pilih karena dia jadwalnya hari Senin tanggal 27. Maka kita misalkan batas waktu pengumpulannya adalah tanggal 28. Jamnya juga bisa kita atur. Misalnya kalau tidak kita atur, maka batas akhir pengumpulannya adalah pada jam 11.59 malam. Tapi bisa kita atur misalnya pada jam 10 malam saja, atau jam 9.59. Setelah itu topiknya bisa kita tambahkan atau juga tidak, itu opsional saja. Jika semuanya sudah selesai, maka kita pilih assign. Oke, kita menunggu. Jika sudah assign, maka akan muncul seperti ini. Kalau kita lihat di tampilan streamingnya, sudah ada tugas yang sudah terposting. Tugasnya berjudul menentukan order reaksi. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi dengan membuat kuis atau ujian. Ya. Create quiz assignment. Ya. Di bagian quiz assignment ini bisa juga kita pakai untuk ujian. Jadi misalkan langsung saja saya contohkan untuk ujiannya. Ujian tengah semester. Instruksinya boleh ditambahkan, boleh juga tidak. Seperti biasa, ini hanya opsional. Kemudian sudah disiapkan blank quiz dari Google Form. Jadi tinggal kita tambahkan saja. Atau misalnya ini kita buat sendiri ya. Kalau misalnya kita sudah membuat sebelumnya di Google Form dan kita menyimpan di Drive, bisa langsung kita tambahkan di sini dari Drive. Tapi kalau tidak, maka kita buat sendiri. Ya. Oke, judulnya masih blank quiz. Kita sesuaikan tadi, ujian tengah semester. Deskripsinya misalnya soal yang Bapak Ibu mau pakai sebagai ujian tengah semester ini sudah Bapak Ibu ketik sebelumnya di Word. Nah, bagaimana caranya untuk memindahkan ke Google Form? Caranya adalah Bapak Ibu tinggal copy saja, sangat mudah. Ya. Ini adalah identitas ujiannya, bisa kita copy, kemudian kita
kita paste ke sini. Kita atur dulu supaya posisinya terlihat lebih rapi. Oke, ujian tengah semester. Nah, di sini kita bisa langsung meminta mahasiswa untuk menuliskan nama lengkapnya. Nama lengkap. Di sini ada pilihan jawaban yang dia berikan itu dalam bentuk apa. Bisa dalam jawaban pendek, jawaban yang panjang dalam bentuk paragraf, misalnya pilihan berganda, multiple choice, checkbox, dan lain sebagainya. Ya, untuk nama lengkap saya pilih yang jawaban pendek. Oke, kemudian ini harus kita pilih required, artinya harus dijawab. Kemudian kita tambahkan, berikutnya adalah name, juga harus dituliskan. Short answer, kemudian bisa dalam bentuk angka atau juga campuran angka dan huruf, tinggal dipilih saja. Oke, ini juga harus dijawab. Dan yang terakhir, ini bisa untuk menjadi pengaman bagi soal ujian Bapak Ibu. Jadi tidak ada mahasiswa lain dari kelas lain yang bisa ikut, bisa masuk dalam ujian ini. Nah, caranya adalah dengan memberikan atau menambahkan token atau password. Oke, di sini bisa kita atur token atau passwordnya tergantung Bapak Ibu bisa mau menggunakan angka atau huruf. Misalnya saja huruf supaya mudah diingat. Oke, tokennya adalah UTS Farvis. Oke, UTS Farvis. Misalnya untuk kelas A kita tambahkan A, UTS Farvis A. Kemudian bagaimana kalau mahasiswa salah menuliskan tokennya? Maka kita bisa berikan pesan, maaf, token yang Anda masukkan salah. Oke. Nah, ini adalah pesan yang akan tampil kalau mahasiswa salah menuliskan token. Harus dijawab, pertanyaannya harus dijawab. Oke, ini adalah section yang pertama. Jadi ada identitas ujiannya, mata kuliahnya, kemudian mengisi biodata mahasiswa serta token atau password. Nah, kalau token atau password ini sudah dituliskan dengan benar, baru mahasiswa bisa masuk untuk mengakses ke soalnya. Jadi kita pisahkan sectionnya. Section yang kedua itu kita masukkan soal. Nah, di sini deskripsi bisa kita tuliskan petunjuk pengerjaan. Bisa kita kopikan petunjuk pengerjaan seperti ini. Untuk menambahkan pertanyaannya, kita pilih tanda plus di sini, ada tambah pertanyaan question. Nah, pertanyaannya seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau misalnya Bapak Ibu sudah menuliskan di Word, maka tinggal di copy. Ya, di copy seperti biasa. Di sini misalnya saya langsung saja ke pertanyaan nomor 13. Oke, kita kopikan dulu pertanyaannya. Nomornya dihapus saja. Kemudian pilihan jawabannya tinggal kita copy lagi. Bisa sekalian kita copy semuanya. Oke. Dan paste. Selesai seperti ini. Nomor yang pertama. Setelah itu bisa juga kita langsung memberikan jawaban yang benar. Misalnya saja jawaban yang benar adalah pada opsi E. Jika jawaban ini dijawab dengan benar, misalnya skornya
terserah Bapak Ibu, misalnya 1, 10, atau 100, terserah Bapak Ibu. Oke. Dan selesai untuk pertanyaan yang pertama. Untuk menambahkan pertanyaan yang kedua, tetap pilih add question dan tinggal kita copy. Misalnya soalnya ada berbentuk gambar seperti ini, maka kita pakai yang tadi snipping tool. Kita klik new, terus kita crop di bagian ini. Oke, kita crop saja. Oke, tinggal kita save. Oke, misalnya ini soal, tadi saya sudah menyimpannya. Soal nomor 14 kita pakai itu saja. Terlanjur kita save, bisa kita save dulu. Setelah itu kita kembali lagi ke laman Google Classroom dan kita tambahkan gambarnya di sini. Kita pilih browse nomor 14. Ya, bisa seperti ini. Questionnya, pertanyaannya, perhatikan gambar berikut. Oke. Nah, di sini saya sudah sekalian mengcopy dengan optionnya, karena ini ada bilangan pecahan, daripada susah untuk dituliskan, maka saya copy sekalian. Nah, tinggal di option ini kita tuliskan A, B, C, dan seterusnya sampai dengan E. Ya, seperti ini. Jadi jika mahasiswa merasa jawaban ini yang benar, maka tinggal dia pilih option D. Oke. Untuk kunci jawabannya bisa juga langsung kita pilih, misalnya jawaban yang benar B dan skor benar 10. Oke. Selesai. Oke. Dan seterusnya dan seterusnya. Misalkan cuma 2 pertanyaan dulu. Ya, kalau misalnya soalnya Bapak Ibu itu justru di optionnya yang membutuhkan gambar, bisa. Di sini bisa ditambahkan image atau gambarnya. Tinggal Bapak Ibu pilih saja. Di contoh ini misalkan 2 saja. Nah, sekarang bagaimana kita, ini tidak perlu di save karena otomatis sudah di save oleh Google Home ini sendiri. Jadi kita bagaimana tampilannya, kita ingin lihat bagaimana tampilannya, kita pilih preview, kemudian kita lihat. Nah, di sini sudah ada identitas ujiannya, nama, NIM, token, password. Nah, token atau password ini harus terlebih dahulu diisi, baru kita bisa masuk ke soalnya. Jadi misalkan di sini saya isi nama, NIM, oke, kemudian token atau password. Tadi token atau passwordnya adalah UTS Parvis A. Bagaimana kalau kita salah menuliskan? Misalnya kita hanya menuliskan UTS saja. Jika token yang kita masukkan salah, maka akan ada pesan yang seperti yang sudah kita tuliskan tadi. Maaf, token yang Anda masukkan salah. Ya, gimana? Ya, kalau tokennya benar, maka kita akan langsung masuk ke soalnya. Ya, soalnya seperti ini. Tinggal dijawab. Oh iya, tadi saya lupa mengatur untuk wajib dijawab ya. Oke,
dijawab, kemudian kita submit. Oke. Bisa kita melihat skor. Mahasiswa bisa untuk melihat skor, bisa juga tidak, tergantung dari pengaturan yang kita kasihkan. Kita kembali ke kuisnya, ya, ini tadi sudah di submit, maka sudah ada 1 respon. Bisa kita lihat. Ya, ini hasil dari jawaban mahasiswa bisa dilihat. Nah, yang saya bilang tadi, pengaturannya bisa kita atur supaya mahasiswa bisa mengetahui skornya atau tidak. Kita ubah dulu sebelumnya 2 soal ini. Ya, pengaturan untuk mengetahui itu skornya kita bisa lihat di setting, kemudian kuis. Nah, di bagian kuis ini ada pilihan responden can see, apa saja yang bisa dilihat oleh responden atau mahasiswa, soal ujian yang terlewat, jawaban yang benar, atau nilainya. Kalau saya lebih suka tidak usah dilihat saja oleh mahasiswa. Oke. Seperti itu. Kemudian kita save. Nah, sekarang kalau tadi kita bisa untuk melihat poinnya, sekarang kita coba. Kita delete dulu. Kemudian kita review lagi. Oke, ini diisi dulu name-nya dan tokennya. PS Farisa. Oke, next. Kita jawab. Oke, sudah tidak bisa dilihat lagi skornya, skor yang didapat oleh mahasiswa. Oke, kita kembali ke sini, kita bisa melihat responnya. Kemudian bagaimana untuk kalau sudah seperti ini, kita rubah dulu nama ujiannya, ujian tengah semester. Save. Masih fisika. Oke, selesai. Tinggal kita assign. Oke, ujian tengah semester sudah ada seperti ini, tinggal di assign oleh mahasiswa. Tinggal dikerjakan oleh mahasiswa. Oke, untuk pengaturan tambahan, misalnya kita ingin langsung mengirimkan ke mahasiswa, maka bisa kita pilih send, kemudian bisa kita lihat linknya untuk kita bagikan, bisa juga kita memperpendek linknya, bisa diperpendek lagi, bisa menggunakan bitlink mungkin. Tapi kalau begini saja juga sudah tidak masalah. Kalau Bapak Ibu mau memperpendek lagi, bisa juga dicoba menggunakan bitlink. Ini kita copy, kemudian kita kirim linknya ke mahasiswa.
siswa secara langsung. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu bagaimana cara untuk memberikan kuis, tugas, atau ujian menggunakan Google Classroom. Terima kasih.